Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Maulana dengan NIM 11820600001 dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai sistem pernapasan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Sebelumnya, pernapasan ialah proses ganda, yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam, dan yang terjadi di dalam paru-paru bernama pernapasan luar. Fierce tahun 2006 halaman 211. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu satu buah botol atau galon minimal berukuran 4 liter. Di sini saya memakai galon berukuran 7 liter. Satu buah wadah untuk mengukur air secukupnya, satu buah spidol, satu buah baskom plastik besar, satu buah selang akuarium sepanjang 60 cm, dan isolasi secukupnya. Buatlah angka untuk menunjukkan ketinggian air. Isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Selanjutnya kosongkan galon, kemudian lari selama 2 menit, dan ulangi lagi percobaan tersebut. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel berikut, dapat diketahui bahwa praktikan bernama A. Maulana, tinggi badan 162 cm, berat badan 71 kg, kapasitas vital paru sebelum olahraga 3 liter atau 3000 ml, kapasitas vital paru sesudah olahraga 3,5 liter atau 3500 ml. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, kapasitas vital paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas paru pada pria lebih besar, yaitu 4,8 liter, dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 liter. Frekuensi pernapasan pada pria lebih cepat daripada wanita, karena pria membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena pria umumnya beraktivitas lebih banyak daripada wanita. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, yang pertama usia. Dalam keadaan yang normal, kedua paru-paru dapat menampung sebanyak kurang lebih 5 liter. Saat ekspirasi terjadi, di dalam paru-paru masih tertinggal kurang lebih 3 liter udara. Pada waktu bernapas biasa, udara yang masuk ke dalam paru-paru 2,5 liter jumlah pernapasan. Dalam keadaan normal orang dewasa, 16-18 kali per menit, anak-anak 24 kali per menit, dan bayi kira-kira 30 kali per menit. Yang kedua, jenis kelamin. Menurut Tambayong 2001 disebutkan bahwa kapasitas paru pada pria lebih besar, yaitu 4,8 liter, dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 liter. Yang ketiga, status gizi. Status gizi seseorang dapat mempengaruhi kapasitas vital paru. Seseorang dengan kategori kurus dan tinggi, biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang gemuk pendek. Yang keempat, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru seseorang. Yang kelima, riwayat penyakit. Dalam beberapa penelitian diperoleh hasil bahwa seseorang yang mempunyai riwayat menderita penyakit paru berhubungan secara bermakna dengan terjadinya gangguan fungsi paru. Yang keenam, riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, kebiasaan merokok. Menurut Webcast RI 2003, merokok menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Yang kedelapan, kebiasaan olahraga. Kapasitas vital paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan kapasitas vital paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan kapasitas vital paru. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas paru 30-40%. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya 500-1000 ml.
Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, yang pertama udara tidal merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sekitar 500 ml atau 0,5 liter. Yang kedua, udara suplementer merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan atau disebut juga sebagai volume udara keluar simpanan, sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Yang ketiga, udara komplementer merupakan volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil pada saat menarik napas. Udara komplementer disebut juga sebagai volume pernapasan simpanan, sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Yang keempat, kapasitas vital udara pernapasan. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi, ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kurang lebih 4.000 ml. Kapasitas udara pernapasan terdiri atas kapasitas paru-paru total, merupakan kapasitas paru-paru secara total sekitar 4.500 ml atau 4,5 liter. Yang kedua, kapasitas sisa pernapasan merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernapasan normal dihembuskan keluar, sekitar 3.500 ml atau 3,5 liter. Yang ketiga, frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda. Hal ini karena kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia antara lain usia, jenis kelamin, status gizi, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, riwayat pekerjaan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.